Hai hai, apa kabar adik-adik di rumah? Salam kenal, Tuhan Yesus sudah disapa? Sudah. Pagi ini kita mau sekolah minggu lagi. Sekolah minggu ini dalam rangka apa, Kak? Dalam rangka mau ketemu minggu ceria. Nah, adik-adik sudah bangun belum? Sudah. Wah, hebat ya adik-adik. Kita mau mengikuti sekolah minggu. Yuk adik-adik, sebelumnya kita mengikuti, kita mau berdoa dulu. Yuk, sikapnya gimana adik-adik? Tangan dilipat di depan dada, mata dipejamkan, sikap hati yang tenang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Puji syukur dan terima kasih atas pagi yang cerah ini. Bapa, kami juga mengucap syukur atas keluarga kami, atas kesehatan yang masih Kau berikan bagi kami. Kasih-Mu begitu besar untuk keluarga kami. Bapa, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau memberikan Tuhan Yesus bagi kami. Karena melalui Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya menuju ke Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kuatkanlah iman kami. Biarlah kami semakin mengenal Engkau, sehingga kami boleh semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Semua doa dan puji syukur bagi kami untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Nikolas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita sudah doa pembuka. Sekarang, apa ya Kak Nini? Yuk kita mulai menyanyi untuk memuji Tuhan. Yuk, adik-adik semangat ya. Oke. Kita mau berolahraga juga loh Kak, karena kita juga pakai gerakan loh Kak. Oke, semangat ya. Semangat. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. Little bit, little bit, little bit I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Adik-adik semuanya, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu ya. Ini sekolah minggu online. Maka adik-adik lihatnya sekarang melalui YouTube. Di channel Paroki Kebon Dalem ada sekolah minggu setiap minggunya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam Injil minggu ini diambil dari Injil Yohanes. Dan ada satu hal yang menarik dari Injil itu. Apa itu yang menarik?
ada salah satu murid Yesus yang bernama Filipus. Ayo, siapa? Filipus. Ya, ada yang mempunyai nama baptis Filipus? Nah, mengapa Romo katakan menarik? Karena demikian. Ingat, murid Yesus itu ada berapa? Ada berapa? 12, ya. Dan salah satu murid Yesus yang bernama Filipus itu mengatakan kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan Yesus itu lalu menegur Filipus, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tetapi engkau tidak mengenal aku. Nah, kita mau merenungkan satu perikop ini saja. Maka adik-adik, murid Yesus itu kan setiap harinya barengan sama Yesus. 3 tahun bersama dengan Yesus, tetapi Filipus tidak mengenal Yesus. Ayo, adik-adikku di rumah, siapa yang mengenal Yesus? Tunjuk tangan. Nah, siapa yang kenal Yesus? Adik-adik pasti kenal Yesus. Ya, Yesus itu siapa? Ayo, Yesus itu anaknya siapa? Bundanya Yesus namanya siapa? Yang namanya siapa? Bunda Maria. Bapaknya Yesus siapa? Bapak Yusuf. Ya, Yesus dulu lahir di mana? Di Bethlehem. Good. Nah, kita semua kan mengenal Yesus kan? Ya, siapa yang mau menjadi anaknya Yesus? Tunjuk tangan. Nah, pasti Anda semua, adik-adik semuanya tunjuk tangan. Tetapi Filipus ternyata apa? Kok enggak kenal sama Yesus? Loh, gimana? Mosok muridnya tidak mengenal Yesus. Maka adik-adikku, Romo percaya adik-adik mengenal Yesus. Romo percaya adik-adik mengimani Yesus. Siapa yang mau mengimani Yesus? Adik-adik semuanya tentunya mau mengimani Yesus, percaya kepada Yesus. Nah, pada akhir bacaan disebutkan demikian. Kalau kamu mau mengenal aku, engkau harus menjalankan kehendakku. Nah, itu yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi mengimani tidak cukup, berdoa, oke, good. Itu wujud iman kepada Yesus. Ayo, siapa yang di rumah punya kebiasaan doa? Doa pagi. Ayo, sebelum tidur berdoa. Bangun pagi berdoa. Kalau mau makan, berdoa juga. Kalau mau makan, berdoanya bagaimana? Berdoa bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan kepada adik-adik semuanya. Nah, itu salah satu cara mengimani Yesus dan percaya mengenal Yesus harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka Romo pesan, Romo percaya adik-adik adalah anak Tuhan. Good, baik. Romo percaya adik-adik semuanya percaya kepada Tuhan. Baik, tetapi ingat, Romo pesan, kalau anak-anak Tuhan bersikap, berbuat yang baik. Itu. Maka sekarang Romo ajak, berbuat baik apa? Hari ini adik-adik belajarnya kan di rumah. Ayo, siapa yang rajin belajar itulah anak Tuhan. Kerjakan PR online dari para guru. Mengerjakan, mengumpulkan, itu anak Tuhan. Siapa yang sering ngomel-ngomel, marah-marah sama mamanya? Ayo, itu anaknya siapa? Ya anaknya mamahnya, anaknya papahnya. Tetapi ingat, anak yang baik harus menjadi anaknya orang tua. Itu. Jangan buat papahmu marah, jangan buat mamahmu marah. Buatlah mamah dan papahmu tersenyum. Contohnya apa? Kerjakan PR secara mandiri. Bantulah orang tuamu, papah mamahmu, sebisa mungkin di rumah. Itu adalah anak Tuhan.
Oke? Yuk jadi anak Tuhan. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita dan firman dari Romo Tanto, Ya. setelah ini kita mau ada sesi Q&A Romo. Oh ya, Q&A ya. Apa itu Q&A? Apa mau? Coba mau. Tahu nggak mau Q&A apa? Tanya dan jawab ya kan? Oh, tanya dan jawab. Nah, kami dari tim Tia sudah memberikan beberapa kesempatan untuk adik-adik untuk bertanya mau masuk dalam rangka minggu panggilan. Oh, panggilan ya. Nah, adik-adik yang di rumah penasaran apa aja pertanyaannya? Kamu siap buat jawab ya, Mo ya? Siap. Siap, jelas dong. Jelas. Oke, setelah ini kita saksikan klip pertanyaan dari adik-adik dan Romo Tanto yang akan langsung menjawab. Check it out. Check it out. Halo Romo, ini Erik. Erik ingin bertanya, mengapa Romo Tanto mau menjadi seorang Romo? Dadah Romo, terima kasih. Halo Erik, terima kasih untuk pertanyaannya. Wah, pertanyaannya bagus banget. Mengapa Romo itu dulu pengen jadi Romo? Romo bisa memberikan penjelasan demikian. Paling tidak ada 3 pengalaman ya. Dulu waktu Romo kecil seperti Erik, Romo selalu diajak oleh bapak dan ibu untuk pergi ke gereja. Dan pergi ke gerejanya dulu waktu Romo di kampung itu setiap Sabtu sore. Dan ketika misa, bapak ibu selalu pesan, ayo harus jadi anak yang baik. Tidak boleh ngobrol di gereja. Harus ikuti misa dengan baik, tidak boleh keluar-keluar main dengan teman-teman di luar gereja. Nah itu, pengalaman yang kedua, waktu itu ada Romo yang datang ke rumah, lalu memimpin misa lingkungan, hujan deres, dan Romo itu datang, ambil bawa payung jalan kaki, dan lalu Romo memimpin misa. Itu lalu menjadikan Romo ngerti, wah, Romo itu semangatnya luar biasa. Terus yang ketiga, Romo juga punya pengalaman. Waktu itu, waktu kecil, sehabis ikut misinar, karena Romo habis terima komuni pertama, lalu aktif di misinar. Dan ketika aktif di misinar, Romo ngerti. Waktu kecil itu Romo seperti apa. Sering diajak ngobrol sama Romo. Ya kayak kalau sekolah minggu sering ketemu Romo itu. Lalu juga sering diajak untuk ke pasturan dan bermain-main bersama dengan teman-teman misinar lainnya. Waktu itulah lalu Romo pengen jadi Romo. Nah itu ya. Oke. Halo Romo, ini mau tanya, kalau misalnya Romo kangen sama mama papa bisa pulang langsung nggak? Oke Romo, terima kasih. Halo Nia, bagaimana kabarnya? Semoga semua di rumah sehat ya. Terima kasih untuk pertanyaanmu, untuk pertanyaan bagi Romo. Kalau kangen dengan orang tua bagaimana? Ya, kita semua pernah mengalami kangen dengan orang tua. Apalagi kalau Romo tentunya di sini di Semarang dan orang tua Romo ada di Jogja. Kalau kangen bagaimana? Apakah langsung bisa pulang? Ya enggak bisa. Biasanya Romo kalau pulang 1 bulan sekali. Tetapi ingat, hari-hari ini, bulan-bulan ini ada pandemi. Belum pulang juga. Itu. Karena apa? Kalau pulang nantinya harus karantina. Wah, ternyata nggak jadi ketemu orang tua dong. Maka dari itu, kan sekarang ada sarana, Romo bisa telepon dengan orang tua, bisa video call dengan keluarga di rumah. Jadi, kalaupun kangen pun tidak menjadi masalah, karena masih bisa berkomunikasi dengan orang tua. Ayo, jangan lupa doakan pula orang tuamu ya, doakan papa mamamu ya. Oke. Halo Romo, aku mau tanya, Romo dulu kecil nakal nggak kayak seperti aku? Halo Jocelyn, bagaimana kabarnya? Terima kasih untuk pertanyaanmu ya. Wah, kita lama tidak ketemu karena kita belum boleh untuk sekolah minggu di pasturan lagi. Kalau dulu waktu kecil nakal enggak? Waduh, ya
dulu Romo juga nakal. Ya, dulu sama seperti kalau kamu masih kecil. Dulu pernah Romo dimarahin bapak dan ibu karena apa? Karena main sama teman-teman sampai sore, dicariin nggak ketemu. Terus akhirnya pulang-pulang, lalu dimarahin sama orang tua. Nah, itu salah satu contohnya waktu Romo kecil. Tapi ingat ya, pesan Romo, jangan nakal-nakal gitu. Ayo, buatlah orang tuamu tersenyum karena kamu, oke? Mama, ini saya Rafael Ken. Saya ingin bertanya kegiatan Romo sehari-harinya itu ngapain aja sih? Terima kasih. Rafael, bagaimana kabarnya? Semoga kamu dan juga keluarga sehat ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada Romo. Bagaimana kehidupan keseharian Romo setiap harinya? Dan tentunya ini Romo akan menjawab kehidupan keseharian ketika suasananya normal ya, tidak pas pandemi ini. Jadi kalau pagi Romo bangun tidur, kemudian berdoa dan mempersiapkan untuk memimpin misa pagi atau misa harian. Habis itu pasti ada waktu yang namanya waktu hening. Romo gunakan biasanya untuk berdoa pribadi atau meditasi atau bacaan rohani. Habis itu setelah sarapan biasanya lalu mulai kerja. Dan banyak sekali pekerjaan Romo, biasanya menyiapkan pengajaran kalau Romo mendapat tugas mengajar, atau juga mungkin ada banyak sekali urusan administrasi, atau mungkin juga pergi untuk ke rapat, biasanya hari-hari tertentu ada rapat-rapat, ya pokoknya macam-macam tugas itu. Lalu kalau sore biasanya ya ada permintaan, permohonan, misa di lingkungan, atau misa ujud, atau mengajar, atau rapat-rapat, nah itu sampai nantinya malam, dan itu terus menerus. Itulah gambaran keseharian seorang Romo dan juga termasuk Romo. Nah, kalau kosong apa? Nge-game, juga nonton film, itu supaya tetap fresh tiap harinya, itu ndak bosen. Itulah kehidupan keseharian Romo. Ya, jangan lupa juga waktumu kamu gunakan untuk belajar dan jangan lupa juga berdoa, oke? Bekas dalam Romo, ini Michael ingin menanyakan sesuatu. Pertama, kenapa kalau jadi Romo tidak boleh menikah? Kedua, pernah menyontek tidak saat sekolah jadi Romo? Ketiga, suka duka apa selama sekolah jadi Romo? Terima kasih. Mohon dijawab ya. Bekas dalam. Michael, halo, bagaimana kabarnya? Semoga kamu semua dengan keluarga juga sehat-sehat ya. Lama kita tidak ketemu. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sudah banyak sekali kamu memberikan pertanyaan pada Romo. Yang pertama, Romo jawab, apakah atau mengapa kok kalau jadi Romo itu tidak menikah? Jawaban paling sederhana adalah supaya keseluruhan hidup Romo dan waktu Romo bisa digunakan untuk pelayanan kepada Tuhan dan juga kepada para umat. Terus yang kedua, dulu waktu sekolah, apakah Romo mencontek? Ingat, kalau sekolah jadi Romo, itu ada aturan tidak boleh mencontek. Karena sekali mencontek, itu nanti kalau ketahuan pasti akan dikeluarkan. Maka terus kami dulu bersama dengan teman-teman waktu sekolah ya berusaha untuk tidak mencontek. Nah, harus mengandalkan kepercayaan diri dan apa yang dipelajari. Dan ternyata juga bisa untuk mengerjakan ulangan ataupun juga ujian. Terus yang ketiga, suka dukanya. Kayaknya kok banyak sukanya ya, dukanya kayaknya enggak ada. Sukanya itu adalah saya bisa bertemu dengan kamu, bertemu dengan teman-temanmu, bertemu dengan teman-teman pada sekolah minggu, dan banyak sukanya. Karena ketika bertemu itu lalu ada keceriaan, ada sukacita, ada ketawa bersama dengan teman-teman semuanya. Kalau dukanya saya rasa kok menurut saya
Wah, tidak ada, karena banyak sukanya malahan. Oke, jangan lupa juga terus sukacita ya, terus semangat dan juga sehat. Kak dalam Romo, saya Rafael. Saya ingin bertanya, mengapa minggu keempat setelah Paskah itu adalah minggu panggilan? Yang kedua, apakah saat Romo sekolah menjadi Romo pernah bolos? Terima kasih ya Romo. Rafael, halo, apa kabar? Semoga kamu juga baik-baik, sehat-sehat ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada 2 hal. So, Romo ingat kamu mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama tentang minggu panggilan, yang kedua tentang dulu Romo membolos atau enggak. Saya jawab untuk yang membolos atau enggak ya. Gini, kalau sekolah jadi Romo, itu antara kamar dengan tempat sekolah, tempat kuliah, itu dekat. Hanya sekitar 50 meter saja dari kamarnya Romo itu. Maka Romo tidak pernah membolos. Karena apa? Kalau membolos nanti tinggal dosennya atau gurunya atau pengajarnya mendatangi kamarnya. Itu. Jadi ya kami tetap masuk saja. Tidak pernah. Karena apa? Karena jarak antara kamar dan tempat kuliahnya dekat. Kalau membolos nanti ketahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ada minggu panggilan? Ya, setiap minggu keempat Paskah itu ada yang namanya minggu panggilan. Itu karena apa? Tuayan memang banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Itu kan sabda Tuhan Yesus. Harapannya setiap minggu keempat Paskah itu kita semua, seluruh umat siapapun itu berdoa. Berdoa untuk Romo, berdoa untuk frater, berdoa untuk suster, berdoa untuk buder. Karena mereka semua yang membaktikan diri pada pelayanan-pelayanan gereja. Ayo, kamu suka berdoa enggak? Apakah pernah mendoakan Romo? Apakah pernah mendoakan frater? Apakah pernah mendoakan suster? Harapannya kita semua mempunyai waktu khusus untuk berdoa. Dan yang kedua, memohon supaya bertumbuh panggilan menjadi Romo, buder maupun suster. Kalau Romo nanti sudah tua, siapa yang akan menggantikan kalau tidak ada Romonya? Siapa yang akan membaptis anak-anak? Siapa yang akan menerima komuni pertama untuk anak-anak? Siapa yang akan memberikan sakramen perkawinan? Siapa yang akan memberikan sakramen minyak suci? Kalau nanti Romo sudah tua, siapa yang akan mengganti? Kalau tidak ada yang namanya panggilan menjadi Romo, buder, suster itu. Maka Romo pesan juga pada seluruh umat, mari kita saling doa, juga mohon bertumbuhnya panggilan. Romo selalu berdoa untuk kamu, untuk seluruh umat, umat pun, dan kamu semua juga jangan lupakan untuk mendoakan kami. Oke? Ya adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan ya. Sudah selesai sesi Q&A-nya, sesi tanya jawab bareng Romo Tanto. Adik-adik yang nggak tahu, yang tadinya belum tahu, sekarang sudah semakin tahu. Oke, dari kakak-kakak pembina PIA mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Romo Tanto karena sudah berkenan mau hadir dan kita boleh tanya-tanya. Oke adik-adik, setelah ini kita mau bernyanyi dan menari bersama. Adik-adik yang masih duduk bisa berdiri bareng-bareng, kita mau puji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Masih ingat kan? Yuk kita berdiri bareng-bareng, kita mau nyanyi bareng. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan
happy loh. Kok sekarang sedih sih Kak? Sedih Kak, soalnya sekolah minggunya udah selesai. Gitu lah. Tapi kan minggu depan masih ada lagi Kak. Iya sih, tapi aku kangen sekolah minggu Kak. Semoga wabah ini cepat selesai ya Kak. Iya. Kita juga kangen deh sama anak-anak sekolah minggu ya Kak. Iya, jadi kangen juga Kak sama kita. Iya, kita bikin kreativitas. Iya, Lama kita nyanyi loh, bareng. nyanyi bareng, Lari bareng. Sudah Kak Titin, jangan sedih lagi. Ya udah Kita deh. minggu depan Gak sedih lagi deh. hadir lagi. Ya, oke deh adik-adik ya. Ya kita berdoa aja sama Tuhan, semoga Pandeminya cepat selesai ya Kak ya. Jadi bisa Adik-adik ketemu juga lagi sama ikut adik-adik berdoa loh. semuanya. Yaudahlah nggak usah sedih lah ya Kak ya. Oke adik-adik. Selesai. Karena sekolah minggunya udah selesai. Tapi kita belum doa ya Kak. Karena ada doa penutup loh. Oh iya. Kita mau mengucap Oke. syukur juga loh. Ya, kita mau doa penutup dulu untuk menyudahi sekolah minggu kita hari ini. Iya. Mari adik-adik kita siapkan hati, lipat tangannya, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara sekolah minggu. Kami sungguh rindu Tuhan untuk boleh bertemu, berkumpul bersama teman-teman. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberi kami, Kau tambahkan kepada kami roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga kami semakin yakin bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap tekun berdoa, selalu jaga